Halo semuanya, balik lagi sama gue Venga di channel Vika Progress. Oke, finally akhirnya setelah seminggu handphone ini, Poco M4 Pro ini di tangan gue banyak nemuin hal yang menarik nih di handphone ini. Dari awal gue unboxing sampai beberapa video udah gue buatin ke kalian. Sampai versusnya sama si Redmi Note 11 ini pun udah gue buatin videonya ke kalian. Gila, baikan gue masih aja ada yang nyela gue dibilang sales brand. Nah, sekarang saatnya gue rangkum ke dalam satu buah video gue ini nih, yaitu review apa adanya ya dari si Poco M4 Pro ini. Apakah HP ini udah cocok buat dibeli di THR Lebaran kali ini? Sebelum lanjut ke pembahasannya, mari kita opening dulu. Di sini gue ada 3 hal pembahasan yang gue mau review di Poco M4 Pro ini. Yang pertama adalah desain dan build quality, kedua performa game dan kamera, dan yang ketiga adalah jangka waktu pemakaian. Oke lanjut. Sebenarnya dari awal HP ini rilis, bikin gue berkata, semoga nggak lawak. Karena harga yang ditawarkan dari seri Redmi Note 11 Pro itu terlampau tinggi. Secara chipset yang digunakan sama-sama MediaTek Helio G96. Khusus RAM yang gue pakai ini yang RAM 6GB ya, jadi harganya 2,9 jutaan kembali 1000. Dan gue ikutan flash sale dan gue dapat warna kuning. Hahaha. Kalian gimana? Dapat warna apa nih? Dapat warna kuning juga nggak kayak gue? Untuk desain dari HP ini gue pribadi suka pakai banget. Yang pertama, HP ini tuh compact alias enak di genggaman, ngepas di tangan. Kedua, desainnya yang udah ikut desain-desain HP tahun ini, yaitu mengotak. Dan yang ketiga, warna yang gue punya ini cakep, kuning. Kelihatan beda aja gitu dari warna-warna HP pada umumnya. Desainnya cakep, walau build quality di HP ini masih berbahan polikarbonat. Tapi untuk build quality-nya presisi banget. Hampir nggak ada bagian yang kopong alias padat semua. Belum lagi ketika kita lihat layarnya. Tajam cuy, terang. Berkat layar AMOLED dan tingkat kecerahannya yang tinggi, bikin HP ini kalau dibawa tuh di luar masih kelihatan. Refresh rate-nya juga udah 90Hz, bikin kita main game atau sekedar scroll-scroll IG atau TikTok itu berasa smooth. Bentang layarnya 6,4 inch, udah ada NFC, serta ada dual speaker di bagian atas dan bawah, yang kalian bisa dengar kualitas speakernya berikut ini. Overall gue nggak ada masalah sama desain dari si Poco M4 Pro ini di harga 2,9 jutaan. Intinya desainnya elegan, cakep, dan tampil beda gitu dengan warna kuning yang gue punya ini. Belum lagi banyak fitur-fitur menarik yang ada di Poco M4 Pro ini. Bikin harga 2,9 juta itu berasa menang banyak. Lanjut ke bagian performanya. Kita geber game dulu ya. Tapi sebelumnya gue mau kasih info dulu untuk spesifikasi yang ada di Poco M4 Pro ini. Doi menggunakan prosesor MediaTek Helio G96 dipadukan dengan RAM 6GB dan bisa diekspansi lewat storage-nya jadi RAM-nya tambah 2GB. Jadi 8GB loh RAM-nya. Kapasitas penyimpanan memorinya di sini 128GB. Baterainya 5000 mAh dan daya ngecasnya udah 33 watt. Ada beberapa pengujian game yang udah gue uji di Poco M4 Pro ini. Dan video tes gamingnya juga udah tayang di channel gue. Di situ udah gue jelasin selengkap-lengkapnya tentang main game di Poco M4 Pro ini. Kalian bisa tonton aja di channel gue ya. Cari aja tuh, tes gaming Poco M4 Pro. Keren. Gyroscope di Poco M4 Pro ini juga udah ada ya, secara hardware bukan software. Jadi buat kalian yang biasa main game pakai gyroscope udah nyaman banget, smooth, lancar. Jadi untuk main game di HP ini tuh cenderung ke adem ayam aja ini HP. Gua nggak nemuin panas berlebihan di HP ini pada saat gua main game di HP ini. Tapi dengan catatan kalian nggak bisa geber HP ini di settingan rata kanan. Sebagai contoh, gue main Mobile Legends, HP ini bisa disetting di grafik ultra dan frame rate-nya tinggi. Main lama di Poco M4 Pro ini auto ngebut, nyaman. Gue nggak nemuin kendala sama sekali. Nggak ada penurunan FPS juga ketika kita lagi ngeras sekalipun. Dan main Call of Duty Mobile juga masih sama, kategorinya aman. Dan main lama juga nggak ada berasa penurunan FPS. Intinya stabil. Dan gue juga tes main PUBG Mobile, settingan yang bisa dipakai di Poco M4 Pro ini smooth ultra ya. Gue main sekitaran 20 menitan, sumpah ini prosesor mantep banget. Nggak ada sama sekali gue nemuin frame drop dan keadaan HP-nya pun masih anget-anget aja. Main settingan smooth ultra nyaman banget, walau dalam kondisi ngeras sekalipun.
dan main sekitar 20 menit lebih, baterai berkurang cuma 10% aja. Dan kan? Jadi kesimpulannya menurut gua main game di Poco M4 Pro ini udah aman banget, udah nyaman. Kalian gak usah ragu lagi lah. Intinya kalian kalau nggak geber rata kanan, yang medium-medium aja itu udah aman banget. Ini cocok banget buat kalian sekedar game casual aja. Tapi kalau untuk push rank gimana nih? Masih bisa sih, tapi kalau untuk turnamen ya udah nggak bisa lah. Mendingan handphone kayak Poco X3 Pro tuh, 3,5 juta, prosesornya Snapdragon 865. Lanjut ke performa kameranya nih. Gue bisa bilang untuk performa kamera di Poco M4 Pro ini udah terbaik buat kelas harga 2 jutaan, bahkan di 3 jutaan. Sensor utamanya dari pabrikan OmniVision, ada lensa utama, ultrawide, dan makro. Dan untuk kualitas fotonya bisa kalian lihat berikut ini. Hasil low light-nya sih parah banget. Ini detailnya dapet banget dan brightness-nya juga masih aman. Begitupun juga untuk perekaman videonya, yang menurut gue ini udah mantep banget. Detailnya itu oke, dan stabilisasinya itu parah banget cuy. Dan untuk hasilnya kalian bisa lihat di video gue berikut ini. Sama hasil audio yang ditangkap gimana nih? Kalian bisa cek sendiri, oke? Tuh. Ke arah langit ya. Tuh. Kestabilannya kalian cek sendiri. Kalau gue lihat langsung dari layar sih, layar handphone sekarang ini sih stabil parah. Asli stabil banget, tapi nggak tahu post processingnya kayak gimana. Kita arahin ke backlight. Nih, matahari di depan gue banget tuh. Kakak udah makan belum? Kak. Ngapain sini ngapain ke situ sini? Nggak boleh ke situ. Oke, jadi ini Poco M4 Pro 1080p 30 fps. Sip. Nah, sekarang perekaman video selfie nih buat ngevlog nih, gimana nih kualitas gambar yang ditangkap videonya di Poco M4 Pro 1080p 30 fps. Nah, ini gua handheld aja, pegang pakai tangan gua langsung. Tuh. Kestabilannya gimana? Kalau video vlog kan biasanya yang penting stabil sama ini audio yang ditangkap jernih. Nah, ini Poco M4 Pro gimana menurut kalian? Tuh, apalagi pakai tripod nih. Malah lebih wide lagi, memanjang lagi kalau pakai tripod. Nah, ini gua arahin ke backlight. Tuh. Matahari di belakang gua pisan nih, gila panas banget ini. Buat kalian nih, buat subscriber nih yang penting nih. Panas-panasan ya enggak? Oke.
Jadi ini untuk perekaman video kamera selfie 1080p 30 fps di Poco M4 Pro. Ayo Kak, pulang Kak. Ayo deh pulang yuk. Ciao. Oke, ngevlog malam-malam sambil kita beli buat sahur pakai Poco M4 Pro ini. Nah, stabil sih kalau gue lihat langsung di layar sih. Tuh. Bawaan sahur. Oke, ini malam-malam ya. 1080p 30 fps stabil. Mantap. Menurut gue untuk sektor kameranya sih si Poco M4 Pro ini udah cakep banget. Boleh diadu lah sama kamera HP harga 3 jutaan atau bahkan 4 jutaan. Dan yang terakhir untuk jangka waktu pemakaian lama, menurut gue si Poco M4 Pro ini masih aman-aman aja dari semua sektor. Baik itu desain, chipset, dan kamera itu masih sangat bisa diandelin buat kalian pakai setahun bahkan 2 tahun ke depan. Jadi gue bisa simpulin buat kalian yang berniat pengen beli handphone di harga 2 jutaan bahkan 3 jutaan atau bahkan ketika kalian udah dapat THR nih, Poco M4 Pro ini jadi pilihan yang tepat. Oke, ya udah, jadi segini dulu aja review apa adanya buat Poco M4 Pro ini dari gua. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan sampai ketemu di video gua berikutnya. Venga pamit. Bye. Bukan HP lawak. Hahaha.